deh, tadi tuh mereka tuh ngapain? Ini sebel. Ada yang jahilin aku jadi sebel. Loh, lah emang kenapa? Ya ada yang bikin aku marah aja, aku sebel. Jangan sebel terus dong, kita kan mau mulai sekolah minggu. Kan sekolah minggunya juga udah mau mulai nih. Ya adik-adik di rumah, kita mau mulai sekolah minggu dengan berdoa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Mbak Hesti. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama mau memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan, supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah di dalam mengikuti sekolah minggu online. Berikan sukacita, damai sejahtera ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan juga adik-adik ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Gimana, masih sebel? Kamu tuh jangan sebel terus dong, yang semangat gitu loh. Biar kamu gak loyo lagi, gimana kalau kita nyanyi? Mau nyanyiin apa? Mari kita bersukaria, tahu kan? Tahu sih. Oke. Ya adik-adik di rumah ikut nyanyi juga ya. Nyanyi sama kita. Bangkit berdiri semuanya. Benar juga kata kamu, kita harus tetap semangat. Masa aku kalah sama adik-adik yang di rumah? Adik-adik di rumah semangat, masa aku enggak? Nah, iya bener banget. Makanya kamu harus tetap semangat. Kamu inget nggak kalau Tuhan Yesus tuh pernah ngajarin kita untuk selalu mengasihi, kayak yang ada di hukum kasih itu loh. Oh, yang di Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu ya? Bener banget. Ayo adik-adik kita mau hukum kasih, adik-adik bangkit berdiri dan ikutin gerakan kita ya. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gimana Cil, udah lebih semangat? Udah Nira, puji Tuhan aku udah lebih semangat. Masa aku kalah sama adik-adik yang di rumah? Kita harus tambah semangat lagi. Gimana kalau kita menyanyi lagu "Oh temanmu, ku temanku"? Oke,
ikutin gerakan kita ya, adik-adik berdiri. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, menolong terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, menolong terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dan dirimu. Oke, sekarang kita mau saatnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah bisa duduk kembali, bisa siapkan Alkitab dan diri adik-adik buat mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Dan pada saat ini akan Pak Pendeta bawakan dalam tema berbalik dari jahat menjadi baik. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah dalam juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu berdatang sembah di hadapan-Mu atas perkenan-Mu menghimpun kami dalam ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau menerima sembah bakti kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah di hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini firman Tuhan akan dibawakan Pak Pendeta dalam cerita wayang. Ya, cerita wayang. Ini Pak Pendeta tidak membawa wayang yang banyak, tapi cukup ringkas, hanya 2 tokoh saja. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging sang maweh gandrung. Moyak mayik sabarang kang tinulu. Oh, tersebutlah sebuah kisah pada suatu hari. Raden Abimanyu
gundah gulana. Karena sang kakak Kakanda Raden Gatotkaca, kakak sepupu, saat itu sedang murka sekali karena ingin menguasai kasatriyan Dwaraka yang ditempati oleh Raden Abimanyu, akan diminta oleh kakak sepupunya Raden Gatotkaca. Yang sesungguhnya Raden Gatotkaca itu sudah memiliki tanah negeri yang sudah dipimpinnya dan dia menjadi ratu di negeri Pringgondani. Namun pada saat itu sang kakak ingin sekali menambah lebar kerajaannya dengan meminta negara atau kasatriyan Dwaraka milik sang adik Abimanyu. Raden Gatotkaca, satria yang gagah perkasa, memiliki kesaktian bisa terbang, anak dari Raden Werkudara yang menjadi senopati dalam peperangan Mahabharata, yang kemudian pada saat itu ditentukan agar dia menjadi panglima perang. Tetapi jauh sebelum itu Raden Gatotkaca entah kenapa memiliki keinginan untuk merebut tanah yang sudah menjadi haknya adik sepupunya sendiri. Tanah Dwaraka milik adikku Abimanyu harus menjadi milikku. Kemudian sang Gatotkaca pun bertemu dengan sang adik Kakanda Raden Gatotkaca. Apakah sudah dengan niatmu akan meminta kasatriyan yang menjadi milikku? Tentu saja, Dimas. Karena aku kepingin memiliki negaramu atau kasatrianmu itu. Aku lihat dari jauh kasatrianmu itu lebih indah daripada milikku. Oleh karenanya tidak boleh akan aku minta menjadi milik kepunyaanku, karena aku ingin menjadi raja yang lebih terkenal lagi, tidak hanya di kalangan Pringgondani saja. Aduh Kakanda, jangan engkau mengambil bagian yang bukan hakmu. Pedulimu apa, Dimas Abimanyu? Aku bisa berbuat keras kalau Adinda tidak mau menyerahkan negeri atau kasatriyan Dwaraka menjadi milikku. Aduh, Kang Mas, jangan engkau menuruti hawa nafsu hanya untuk merebut, menguasai tanah milikku. Kalau perlu, apakah aku harus membunuhmu, Dimas? Kalau begitu, lebih baik aku lari saja. Kemudian Raden Abimanyu dikejar oleh Raden Gatotkaca. Abimanyu lari sekencang-kencangnya. Tetapi kemudian Gatotkaca pun menyusul. Apa yang terjadi pada saat itu? Gatotkaca terlimbung, terkena angin topan yang begitu keras dan membuat Raden Gatotkaca terpental jauh
dan jatuh meskipun dia ahli dalam penerbangan, tetapi saat itu karena mengalami semacam hukuman dari penguasa jagat raya ini karena melihat ketidakadilan dari sang kakak, akhirnya Gatotkaca pun jatuh dan tidak memiliki daya pada saat itu. Lantas apa yang terjadi? Sang adik Abimanyu pun kemudian menghentikan laju larinya. Dia mendengar ada sesuatu yang terjadi pada sang kakak, dan kemudian dia ingin melihat apa yang terjadi sesungguhnya pada sang kakak. Aduh, Kakanda Dimas Abimanyu, aku minta maaf Dimas. Tidak apa-apa Kakanda, yang penting Kakanda selamat. Dimas, aku yang salah karena aku berusaha dengan hawa nafsuku untuk merebut negerimu. Maafkan aku ya Dimas. Iya Kakanda, tidak apa-apa Kakanda, karena kita berdua sebenarnya juga diajari untuk saling memaafkan, saling mengasihi. Mari Kakanda, kita berdua sowan ke leluhur, ke orang tua kita. Mereka semuanya tentu juga gelisah menantikan kita. Ayo Dimas Abimanyu, saya hantarkan ke Amarta. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekilas cerita pendek pewayangan ini yang memberi pelajaran untuk kita untuk bisa berdamai. Yang tadinya dikuasai oleh hawa nafsu seperti Raden Gatotkaca tadi, kemudian dia mengalami sesuatu hal yang membuat dia jatuh dan akhirnya meminta maaf atas kesalahannya. Dan Pak Pendeta ingin mengingatkan ada satu ayat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh hidup bersama dengan sesama kita itu dibutuhkan kerukunan dan kedamaian. Damai di dalam rumah, rukun dengan saudara, sampai kita di usia tua. Tidak saling membenci, mendendam, tidak saling menyakiti, tetapi yang terjadi adalah saling peduli, saling mengutamakan kerukunan, menjauhkan diri dari pertengkaran, dan selalu menikmati hidup dalam kedamaian. Nah, menjadi anak-anak Tuhan memang panggilan hidup untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan itu. Kita dituntun oleh Tuhan menjadi anak-anaknya jikalau kita senantiasa akan hidup dalam kedamaian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya kedamaian itu selalu menguasai dan ada di hati kita masing-masing. Supaya dengan kita senang berdamai, kita tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, kita memiliki saudara yang lebih banyak, kita disukai oleh orang banyak, kita juga mudah bisa ditolong oleh orang lain, kita juga akan dianggap sebagai anak yang baik, bukan anak yang jahat. Kita hidup berdampingan dengan siapapun, mengutamakan kerukunan dan kedamaian. Karena disitulah baru sebutan sebagai anak-anak Allah itu bisa kita hayati, kita nikmati.
Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas berkenan-Mu menyapa kami agar kami hidup dalam perdamaian, bukan hidup dalam permusuhan, tetapi selalu menciptakan kerukunan. Karena dengan demikian kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan setiap siapapun kami, terutama di masa pandemi ini, kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil, Tuhan lindungi dari bahaya virus corona. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cila, gimana? Kamu udah gak sebel lagi kan sama temenmu? Puji Tuhan, Ra, aku udah gak sebel lagi. Makasih ya buat semangatnya. Tadi tuh sebenarnya tuh aku tuh sebel karena temanku tuh pada jailin aku, jadinya aku nggak nyaman, terus aku jadi sebel deh. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Tapi meskipun orang lain tuh suka ngejailin kita, gangguin kita tuh harus tetap mau memaafkan mereka loh. Kan kasih itu tuh memaafkan. Kan kita tuh harus memaafkan sebanyak 70 kali 7 kali dalam sehari. Kayak lagu kasih itu memaafkan. Iya, buat adik-adik yang belum tahu lagunya, kita belajar sama-sama ya. Adik-adik di rumah, kita mau pengakuan iman rasuli. Yuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita saatnya mau persembahan. Buat adik-adik yang mau persembahan, bisa menitipkan persembahannya ke orang tua masing-masing, dan orang tua masing-masing bisa menyerahkannya atau memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Buat doa persembahan dan dilanjutkan doa penutup, kita persilakan Mbak Anis untuk doa persembahan dan doa penutup.
Adik-adik, kita mau berdoa persembahan dan kita akan melanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan menghadap kehadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami, Tuhan yang menyucikan, mengkuduskan, biarlah persembahan kami dapat memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar kami juga berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay, makasih ya Ara, aku udah semangat lagi. Siap, sama-sama. Kita kan sebagai teman harus saling membantu. Ya, tapi sekolah minggu hari ini udah selesai nih. Tapi adik-adik harus tetap semangat dan jangan lupa apa Mbak Ara? Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dadah, Tuhan sampai Yesus